Kembali bersama saya Nuruddin Zaini dalam program Tasbih Idul Fitri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna yang ketiga Idul Fitri itu adalah makna silaturahmi. Setelah kita menjalin hubungan dekat dengan Allah selama 30 hari, kita mengaji Al-Qur'an, kita berpuasa, qiyamul lail, siangnya kita puasa. Lalu sekarang saatnya Idul Fitri ini adalah kembali merajut tali silaturahim atau silaturahmi dengan sesama. Kita tidak ada apa-apanya meskipun kita sudah banyak melaksanakan sholat tahajud, kita laksanakan sholat tarawih 1 bulan penuh, tapi ternyata kita tidak berdamai dengan tetangga, dengan teman kantor, dengan sahabat, dengan kenalan, maka itu tidak ada artinya. Karena mungkin boleh jadi di hari fitri ini, kata Abu Hurairah, fitratul Islam, kita suci, betul, kita memang sudah terlahir menjadi seperti bayi nol. Tapi apakah kita suci di depan manusia? Belum tentu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan ketika memasuki bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, Rasulullah sudah mengingatkan di tanggal 15 bulan Sya'ban. Ittala Allahu ala jami' khalqihi lailatan nisfi in Sya'ban. Fayaghfiru li jami' khalqi illa li musyrikin aw musyahinin. Perhatikan kalimat hadis yang disampaikan Rasulullah. Allah memberikan kepedulian khusus kepada orang-orang di tanggal 15 bulan Sya'ban, lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosa makhluk itu kecuali ada 2. Di awal Ramadan, sebelum memasuki Ramadan, Rasulullah sudah menyampaikan, mengingatkan kepada kita, untuk kalian bisa masuki Ramadan, maka bersihkan hati kalian dari salah satunya adalah musyrik dan musyahin. Allah tidak bisa mengampuni orang dosanya kalau dia masih musyrik. Musyrik itu syirik. Syirik itu percaya, menggantungkan diri, minta rizki kepada orang, percaya dengan dukun, percaya dengan sio, percaya dengan bintang-bintang, tidak percaya dengan Allah SWT. Minta rizki ke orang, Pak, tolong Pak, terawang rizki saya, bagaimana tahun 2023 nanti? Apakah saya masih kaya atau saya bangkrut? Bagaimana dagangan saya? Ini musyrik, syirik, Allah tidak mengampuni, maka tidak diterima doanya. Lalu yang kedua, amusyahinin. Allah juga tidak menerima doa kita kalau dalam hati kita masih ada permusuhan dengan tetangga, permusuhan dengan teman sekantor, permusuhan dengan teman kita atau kenalan kita. Musyahin, orang yang tidak berdamai. Karena Rasulullah juga sudah menyampaikan, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathati layalin. Kata Rasulullah SAW, tidak halal. Kalau tidak halal dalam Islam itu berarti haram bagi seorang satu muslim kalau dia masih tidak menegur, dia mendiamkan lebih dari 3 malam atau 3 hari. Maka penting kita maknai hadis ini bahwa seberapa besar pun amalan kita, kita puasa, kita tahajud, kita bersedekah, bahkan ada orang yang buat pesantren, buat pondok tahfidz, buat jalan selebar-lebarnya, tapi ternyata dia masih belum berdamai dengan tetangga, masih ada dendam, ada iri, dengan teman sekantor masih ada iri dan dengki, maka semua itu hambar begitu saja, bagaikan debu berterbangan, tidak diterima oleh Allah. Sholatnya melayang, puasanya juga terbang. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri hari ini adalah momentum kita memperbaiki hubungan kita dengan silaturahmi, dengan para sejawat, dengan kerabat, dengan teman. Karena Rasulullah juga menyampaikan bahwa kunci untuk bisa silaturahmi itu ada 2. Keutamaan kita bersilaturahmi, menyambung tali persaudaraan, merajut kembali yang mungkin retak sebelum Ramadan. Setelah Ramadan ini di Idul Fitri, kita harus sambung karena kita mendapatkan 2 keutamaan. Man sarrahu ayyub satallahu fi rizqi wa ayun sallahu fi rizqi falyasil rahimah. Kalau engkau ingin dipanjangkan umurnya, kalau engkau ingin ditambahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, kemudian rizkinya dimurahkan, maka kata Rasulullah SAW, sambunglah silaturahmi. Ini kadang ada orang tidak mau salaman, masih ada dengki. Banyak orang-orang dia sama-sama tahajud, sama-sama puasa, sama-sama berdoa, sama-sama juga ngaji Al-Quran di masjid, tapi ternyata di dalam hatinya masih timbul permusuhan. Ketika masuk ke dalam masjid, Pak, mohon maaf Pak, tolong Pak, isi sop yang kanan. Tak maulah Pak Ustadz, saya di situ ada musuh saya. Kenapa? Saya tak mau berkumpul dengan itu. Pernah dulu Pak Ustadz dia nyakitin saya. La ilaha illallah. Ketika keesokan harinya, Pak silahkan sop gini Pak. Saya tak maulah Pak Ustadz. Masih ada orang itu. Padahal sama-sama beribadah. Tapi ternyata memang Rasulullah sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, Rasulullah sudah menyampaikan, qad ya'isa syaitan ayya'budahal musallun walakin fit tahris. Sungguh setan itu sudah putus asa. Setan itu has broken to avoid him. Setan itu sudah putus asa untuk menggoda orang yang sudah sholat. Tak mungkin orang yang sholat itu diajak oleh setan untuk menyembah setan, tidak. Tapi ternyata setan itu walakin fit tahris, menanamkan permusuhan dalam hatinya. Memang sama-sama berdoa, sama-sama puasa, sama-sama ngaji, tapi di dalam hatinya ditumbuhkan permusuhan, dengki, iri, tidak berkesudahan.
Ini laknat Allah akan murka kepada orang yang tidak mau bersilaturahmi seperti itu. Maka momentum Idul Fitri ini kita tidak hanya bersih dari dosa, tapi bersih juga dari hubungan kita dengan saudara kita. Karena Rasulullah saja yang sudah dijamin surga, Rasulullah saja yang sudah bersih dari dosa, masih minta maaf. Kapan? Ketika Rasulullah sebelum akhir hayatnya, Rasulullah dalam keadaan sakit, dia pergi ke Masjid Nabawi, dia naik ke mimbar, duduk. Apa kata Rasulullah? Man kuntu syatamtu lahu irdan hadza irdi falyastaqim minhu. Man kuntu jalattu lahu dhahran hadza dhahri falyastaqim minhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang mungkin pernah kena cambukku, aku pernah mengepaskan cambukku, lalu ujung cambukku ini mengenai pundaknya, dan kemudian aku tidak minta maaf, orang itu sakit kena ujung cambukku, maka hari ini silahkan falyastaqim minhu, tuntutlah aku, balaslah aku, pukul juga pundakku. Lalu Rasulullah juga menyampaikan, mangkuntu syatantu lahu irdan hadza irdi falyastaqim minhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang mungkin pernah aku marahin, aku singgung dan dia sakit hati, mungkin aku menyinggung perasaannya lalu kemudian dia sakit hati, kemudian aku tidak minta maaf, silahkan hadza irdi, ini adalah harga diri Muhammad, silahkan kau balas. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah saja yang tidak pernah ada dosa sama sekali, masih mau minta maaf kepada orang-orang. Kenapa? Karena Rasulullah takut nanti di akhirat orang yang bangkrut itu adalah bukan orang yang berzina, bukan orang yang membunuh, bukan orang yang mencuri atau korupsi, tapi orang yang siksaannya lebih pedih daripada orang ini adalah orang ketika dia tidak memaafkan teman-temannya, tidak memaafkan saudaranya, tidak akur dengan tetangganya. Makanya satu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahu nggak siapa orang bangkrut? Maka sahabat bertanya, sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, al-muflis fina man la dirhamah wala mata'ah. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tak punya uang, yang tak punya simpanan di banknya banyak. Dia tak punya juga harta, dia tak punya juga mobil wala mata'ah, tak punya kapling, tak punya pohon sawit, tak punya kos-kosan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan itu salah. Sebenarnya innal muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang ya'ti min ummati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin thumma ya'ti qad syatama hadza wa qataba hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Orang yang bangkrut itu di hari kiamat dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa. Tapi ternyata selain dia membawa pahala puasa, zakat, lalu juga pahala sholatnya, tapi ternyata dia pernah mencaci maki, dia pernah menyindir, dia pernah menyakiti, dia pernah bahkan menjatuhkan nama baiknya, hancur gara-gara mulut dia memfitnah orang itu. Lalu kemudian dia pernah mengalirkan darah, wasafaka dama hada, dia pernah mungkin memukul, membunuh. Maka kata Rasulullah SAW, ukhidat hasanatu, diambil pahala sholat, diambil pahala zakat, diambil pahala puasa, lalu dibayarkan kepada dosa-dosa dia yang pernah mencaci maki, dia memfitnah, orang difitnah, gara-gara dia fitnah, hancur dia, dikeluarkan, dipecat oleh bosnya di tempat kantor. Lalu kemudian setelah habis pahalanya dibayarkan, ukhidat khotoyahum, maka diambil, ternyata walam yugdu alaihi, dosanya masih banyak. Sementara orang masih ngantri banyak di akhir kiamat nanti, di hari kiamat. Lalu kemudian setelah dosa itu dibuang, dicampakkan lagi kepada orang itu, summa turiha finnar. Orang itu karena masih tersisa dosanya, lalu dia campakkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah dosa yang paling berat daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa narkoba, sakau, nyabu dan lain sebagainya. Ini makna yang ketiga adalah makna bersilaturahmi. Maka momentum Idul Fitri kita leburkan, jangan pernah kita ada dendam. Memaafkan lebih baik daripada minta maaf. Karena memaafkan, perkara orang itu tidak maafkan, itu urusan dengan Allah. Yang penting kita sudah maafkan. Lalu kemudian yang keempat, makna Idul Fitri itu adalah bagaimana menjaga konsistensi ibadah di bulan Syawal. Syawal itu artinya yang pertama adalah ketika kita melihat neraca timbangan, yang satu naik, yang satu ke bawah karena dia berat, maka yang naik ini disebut dengan Syawal. Lalu kemudian makna Syawal secara lugatan itu juga ketika ada ekor, semua ekor hewan itu turun ke bawah. Ekor kucing, ekor unta, ekor kuda dia ke bawah. Lalu kemudian ketika ada hewan yang ekornya naik, siapa itu? Apa itu? Kalajengking. Maka kalajengking karena ekornya naik disebut dengan Syawal. Lalu kemudian yang ketiga, makna Syawal itu adalah ketika kita melihat ada unta yang mengibaskan ekornya ke atas karena ada lalat yang menggerubuti badannya, geli dia, lalu digibaskan dengan menaikkan ekornya, itu disebut dengan Syawalatil Ibil.
Usai jeda pariwara, kami segera akan kembali.